lainnya itu ada yang wanita hamil, anak kecil, dan sekarang itu lebih kepada orang-orang dengan imunitas yang kurang baik. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa efek dari pandemi ini kita rasakan secara global, tidak hanya dari bidang kesehatan saja yang kewalahan, tapi juga masalah perekonomian negara, kemudian masalah-masalah kesehatan yang akhirnya timbul yang mengakibatkan sektor-sektor lain di dunia, kemudian menyebabkan sektor lain ini jadi terganggu juga seperti ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan segala sesuatunya gitu. Karena pandemi ini sifatnya adalah global. Dari pandemi ini akhirnya terbentuklah suatu sistem baru yang kita sebut dengan social distancing, yang mana segala bentuk interaksi sosial itu dibatasi atau diberi jarak, sehingga kita cenderung menjadi individual sendiri gitu, dimulai dari bekerja di rumah dengan menggunakan internet base, kemudian belajar di rumah dengan menggunakan e-learning, olahraga di rumah, hingga segala sesuatu yang diarahkan oleh pemerintah untuk bisa kita lakukan sendiri di rumah. Terbentuklah tren kehidupan baru dengan yang kita kenal sekarang sebagai social distancing. Nah, ini juga berlaku terhadap teman-teman siswa yang bersekolah gitu. Di sektor pendidikan tentu ini menjadi suatu hal yang baru pada saat kita harus belajar tanpa bertatap muka gitu, belajar tanpa bertemu fisik, belajar tanpa melakukan interaksi sosial. Nah, ini sesuatu hal yang baru yang harus kita adaptasi, kita harus menjadi adaptif dengan kejadian pandemi ini, sehingga kita perlu tips and trick gimana sih sebenarnya belajar yang baik itu di rumah gitu. Harapannya adalah sebenarnya belajar di rumah itu menjadi jauh lebih efektif. Kenapa? Karena pertama, waktu yang kita miliki itu sebenarnya jauh lebih banyak, karena tidak harus bangun pagi sekolah, harus siap-siap, mandi dan sebagainya, takut terlambat. Kemudian juga waktu belajar itu sebenarnya lebih panjang, karena kita bisa mengatur waktu dari pagi sampai ketemu malam hari gitu. Dimana suasana juga sebenarnya lebih kondusif ya, karena di rumah gitu. Kita bisa lebih santai, lebih banyak waktu-waktu, dan lebih banyak spot-spot mungkin yang bisa kita atur, sehingga kita bisa belajar dengan lebih baik. Selain itu juga di rumah tentunya kita punya asupan gizi yang baik ya. Pastikan orang tua masaknya enak, makanan itu lebih terjamin. Jadi secara kualitas ataupun asupan gizi itu sebenarnya lebih baik pada saat kita memang makannya di rumah. Mungkin dengan adanya ini juga jam belajar jadi lebih fleksibel dan accessible. Maksud accessible di sini adalah kita tidak hanya terpaku pada satu program belajar saja, tapi kita bisa mengakses dengan internet yang sekarang aksesnya terbuka gitu. Kita bisa mengakses pelajaran-pelajaran lain atau kegiatan lain, interest lain yang bisa kita salurkan melalui internet ini. Dan juga dengan ini kita berharap terjadi produktivitas yang lebih baik dalam proses belajar, meskipun hanya di rumah. Tapi pada kenyataannya, efek pandemi ini justru ternyata pada bidang pendidikan ini cukup besar ya, gitu. Karena ternyata dengan waktu yang justru lebih kurang, karena kita berada di rumah, kita merasa bahwa ya sudah belajarnya nanti aja deh gitu. Juga karena internet yang cepat, kemudian juga kuota yang banyak gitu. Kadang-kadang kita jadi merasa bahwa sebenarnya belajarnya nanti deh, kita bisa akses Instagram, kita bisa main game online gitu, kita bisa melakukan hal yang sebenarnya tidak substansial untuk pertumbuhan pembelajaran kita gitu. Jujur karena saya juga masih kuliah, saya masih sekolah S2 sekarang, dan kebetulan sekolah saya juga baru kuliah 3 bulan, 4 bulan tatap muka, ketemu fisik, kemudian pandemi gitu. Jadi saya juga salah satu orang yang merasakan juga bahwa begini ya kita belajar online gitu, bahwa ada rasa tidak nyaman sebenarnya karena kita tidak melakukan interaksi langsung gitu. Kadang terbatas dengan internet yang lama, kemudian juga akhirnya absorpsi yang terhambat seperti itu. Tapi justru hal tersebut memiliki suatu
trigger lain bagi saya bahwa kita bisa melakukan ini. Cuman kebanyakan khususnya anak-anak sekolah ya yang mungkin belum terlalu baik cara pengaturan atau manajemen waktunya, sehingga karena waktu yang banyak untuk googling, waktu yang banyak untuk surfing, berselancar di dunia maya, sehingga waktu tidak baik ya, sehingga terjadi masalah kesehatan seperti kita lihat di sini ada sleep disorder atau gangguan tidur, yang mana gangguan tidur ini awalnya mungkin kita anggap adalah hal biasa ya, tidur terlambat atau tidurnya tidak sesuai jam tidur yang seharusnya gitu, jam 1, jam 2 gitu. Hari pertama, kedua mungkin itu akan menjadi hal yang biasa aja. Tapi begitu itu terjadi terus-menerus, akan terjadi suatu gangguan tidur yang kita sebut dengan sleep disorder. Dan sleep disorder ini penyakit yang kadang-kadang tidak terlalu diberikan perhatian, tapi ternyata punya efek yang besar gitu bagi psikologis anak dan orang tua, khususnya dalam lingkungan rumah ya gitu. Karena sleep disorder atau gangguan tidur itu bisa merubah mood, sehingga mood kita tuh menjadi tidak baik, sehingga otomatis psikologis kita jadi tidak baik juga, dan akhirnya kita jadi tidak fokus. Nah, tidak fokus ini tidak fokus belajar, tidak fokus mengerjakan hal-hal lain gitu, sehingga terjadi yang namanya fatigue syndrome atau sindrom kelelahan. Fatigue syndrome sendiri ini terjadi karena kita terlalu mempush diri kita untuk bisa belajar, untuk bisa melakukan kegiatan yang sebenarnya tidak substansial, misalnya main game online dan sebagainya kayak gitu. Terus juga karena terus-terusan main game dan atau melakukan aktivitas lain yang bukan belajar gitu ya. Kadang-kadang kan masalah sekarang adalah dengan si 4.0 ini kita jadi lebih banyak aktif itu di media sosial sebenarnya. Nah, akhirnya muncul masalah lain yang kita sebut dengan carpal tunnel syndrome. Jadi carpal tunnel syndrome ini di dunia kedokteran adalah nyeri pada sendi-sendi tangan dan kemudian leher juga, yang disebabkan karena hiperaktivitas dari kita pada saat terlalu sering berselancar di dunia maya gitu. Jadi kita udah nggak notice dengan lingkungan kita di sekitar kayak gitu. Terjadi gangguan itu tadi, carpal tunnel syndrome. Dan yang paling parah adalah obesity atau obesitas, kegendutan. Kenapa? Karena pada saat kita sedang online gitu, kita kadang-kadang cenderung untuk melakukan makan itu sambil online gitu. Jadi melakukan dua hal yang bersamaan, sehingga kita udah nggak tahu nih yang kita makan tuh apa aja gitu. Kita sudah tidak banyak aktivitas fisik juga karena merasa ya ini di rumah belajarnya enak, kemudian makan tuh apa aja gitu. Jadi muncul masalah-masalah ternyata dengan kita di rumah aja, dengan belajar di rumah aja itu ternyata ada masalah-masalah ini yang bisa timbul gitu. Nah, ini ada tips belajar di rumah selama pandemi. Jadi tips dari saya sebenarnya untuk siswa-siswa yang ada di rumah, yang sekarang belajar di rumah, ini penting banget bagi orang tuanya juga untuk berkolaborasi bersama, karena anak-anak tetap butuh bantuan atau bimbingan dari orang tuanya. Yang pertama ialah memanajemen pembagian waktu belajar dan bermain gitu. Mungkin karena di rumah lebih fleksibel, waktu lebih banyak, tapi bukan berarti kita tidak bisa memanage atau mengatur pembagian waktu, kapan harus belajar, kapan harus bermain, kapan boleh santai. Seperti itu. Jadi pembagian waktu ini penting untuk perkembangan anak-anak selama masa pandemi. Dan peran orang tua ini sangat besar dalam membantu mengatur waktu. Dulu mungkin waktu ketemu fisik di sekolah, ini menjadi tugas para guru gitu. Tapi sekarang karena pandemi, orang tua jadi merasakan bahwa oh begini ya, kita juga turut mengajar anak-anak kita untuk bisa tertib, disiplin gitu, menggantikan peran guru yang sekarang mungkin hanya bisa bertatap wajah dari internet seperti ini gitu. Kemudian pembatasan akses internet, kita tahu bahwa internet sekarang bisa accessible sekali, dan orang tua saya harap juga bisa tahu mana sih akses internet yang boleh diakses sama anak-anak, mana yang tidak boleh gitu. Karena kadang-kadang absorpsi informasi yang terlalu banyak yang belum tepat pada waktunya bisa menyebabkan persepsi-persepsi yang sebenarnya tidak kita harapkan terjadi seperti itu. Dan ini juga salah satu concern yang besar, mungkin dari psikologi nanti akan dibahas ya, masalah akses internet yang terlalu accessible atau terlalu luas pada masa ini menyebabkan psikologi ini juga cukup terganggu.
Nah, untuk itu juga kita harus mulai melakukan kegiatan tambahan ya, seperti olahraga. Kita bisa olahraga di rumah, yoga. Kita bisa lari di rumah, treadmill. Kita bisa senam. Kita artinya melakukan kegiatan-kegiatan olahraga kecil yang juga kita tidak hanya duduk aja gitu pada saat bekerja atau pada saat di rumah, tapi kita udah bisa mulai push up, sit up, melakukan gerakan-gerakan yang sederhana yang bisa dilakukan di dalam rumah, tidak harus di luar rumah untuk berolahraga kayak gitu. Dan saran dari saya juga, sebenarnya kita bisa melakukan banyak kegiatan ekstra ya dengan pandemi ini. Kita bisa ikut seminar, talk show, e-learning, development group dan sebagainya gitu. Ini tuh sebenarnya bisa banget dilakukan selama masa pandemi. Jadi untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak yang mungkin ingin mendaftarkan anak-anaknya untuk ikut hal-hal ekstra seperti ini tuh justru sekarang saatnya gitu, karena dengan biaya yang lebih murah kita bisa akses banyak sekali pengetahuan di luar dari pendidikan formal di sekolah ya, seperti itu. Dan untuk ini ada bad effect dan good effect dari pandemi ini ya. Yang pertama, bad effect pasti kita jadi lebih waspada terhadap COVID-19 ya. Kita jadi agak sedikit parno nih, mau keluar, mau ketemu orang dan lain sebagainya. Dan pasti membatasi adanya interaksi sosial. Cuman dengan hal yang kurang baik ini sebenarnya kita bisa reverse atau kita bisa membalikkan ini menjadi hal yang baik gitu. Dengan kita waspada, kita tentu akan mengakses informasi-informasi yang akurat. Jadi kita bisa tahu bahwa coronavirus itu seperti ini, bahwa kita perlu menjaga kesehatan itu seperti ini, kayak gitu. Dan efek yang baik juga dengan adanya pandemi dan lebih banyak di rumah ini sebenarnya adalah meningkatkan hubungan antara anak dan orang tua juga. Yang dulu mungkin orang tuanya sibuk kerja, anaknya terlalu sibuk sekolah dan berkeluyuran di luar rumah, sekarang mungkin jadi punya waktu yang lebih banyak, sehingga pendekatan ini penting untuk pertumbuhan anak-anak juga. Dan juga kita akhirnya harus terbiasa ya dengan penggunaan teknologi berbasis internet, mau yang muda mau yang tua gitu. Sekarang kita harus menjadi manusia yang adaptif, artinya kita beradaptasi bahwa perubahan pandemi ini membawa impact yang besar sekali gitu terhadap hidup kita dan cara kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Sehingga kita menjadi lebih fleksibel, kita tentu jadi lebih kreatif gimana caranya tetap bisa menghasilkan sesuatu meskipun dengan keadaan pandemi yang seperti ini gitu, membatasi kita dalam bertemu tapi tidak membatasi kita secara kreativitas. Dan tentu kita harus bisa terus berinovasi, cara belajar, cara mengajar, dan lain sebagainya yang menurut saya justru lebih banyak chance untuk kita lebih berkembang dengan keadaan ini. Seperti itu. Terus ini pencegahan COVID-19, saya rasa semua sudah tahu ya, meningkatkan sanitasi, cuci tangan dengan air mengalir, menggunakan masker ini penting, menjaga jarak, ya kita mencoba untuk tetap social distancing dan melakukan hal-hal yang sebenarnya hanya perlu saja di luar. Sekarang juga dengan adanya vaksin ini menurut saya juga sesuatu hal yang cukup baik, sehingga kita sudah punya harapan bahwa tidak lama lagi kita sudah bisa bertatap muka dan melakukan interaksi sosial kayak gitu. Untuk lainnya mungkin meningkatkan imunitas tubuh ya, tentu konsumsi makanan yang sehat bergizi, olahraga, suplementasi vitamin, dan yang paling penting dari semua ini adalah kita mengakses informasi mengenai COVID-19 dengan cara yang baik. Intinya adalah karena kita sekarang di masa pandemi ini dibatasi interaksi sosial, kita tetap bisa mengakses informasi itu melalui internet. Cuman kita perlu tahu juga bahwa informasi-informasi yang kita get atau kita dapatkan itu adalah haruslah informasi-informasi yang memang akurat, akuntabel, dan bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi dari saya sih tidak ada halangan sebenarnya dalam masa pandemi ini untuk tetap belajar, karena saya pun masih sekolah sekarang, saya pun tetap bisa menghasilkan nilai yang baik selama 2 semester ini. Sebentar lagi saya mau tesis, saya tetap bisa belajar, tetap bisa mengatur, tetap bisa berinteraksi walaupun melalui internet. Jadi sebenarnya pandemi ini bukan hal yang membatasi kita, justru hal yang membuat kita bisa berinovasi, bisa tumbuh dengan lebih baik, kreatif, dan tentunya adaptif.
Kayak gitu, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini mohon maaf saya agak cepat-cepat karena internet saya sudah mau mati. Saya lanjut dari handphone-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suatu pemaparan yang bagus sekali dari Dokter Ayu ini dan sangat mengena sekali ya dengan kondisi saat ini gitu ya, di mana pembelajaran online ternyata memiliki banyak dampak, selain dampak positif juga dampak negatif ya, seperti yang tadi sudah dokter sampaikan. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sebelum kita lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Kami mau pertanyaan. Cepat-cepat ya, Mies. Laptop saya udah keburu mati, soalnya ini saya dari handphone. Oh gitu. Iya. Biar bisa share screen. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung maupun melalui chat ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti ada merchandise untuk peserta yang bertanya nih Bapak Ibu. Oke? Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada, baik. Kalau begitu langsung saja kita ke pembicara kita selanjutnya. Mungkin nanti sesi tanya jawabnya akan kita gabungkan saja di akhir bersama dengan setelah pembicara kita selanjutnya ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jundur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Jundur Rahman Sayaf ini adalah pembicara kita yang kedua. Ya, sebelum beliau menyampaikan materi pada hari ini, mungkin saya akan share sedikit biodata beliau. Kurikulum kita dari Bapak Jundur Rahman Sayaf, PSI. Bapak Ibu, apakah bisa melihat tampilan di screen? Bisa. Oke, baik. Jadi saya bacakan secara singkat. Oke, nama lengkap Bapak Jundur Rahman Sayaf, tempat lahirnya Bukit Tinggi, tempat tinggalnya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Status pernikahannya menikah dengan 1 orang anak. Kemudian riwayat pendidikannya bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Dan beliau ini juga merupakan salah satu alumni dari SMA Islam PP Sudirman II Bekasi. Angkatan tahun 2004, lulusnya 2007. Kemudian beliau sempat kuliah selama setahun di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Tapi beliau tidak melanjutkan, mungkin lebih tertarik atau passionnya lebih ke ini ya, psikologi ya, sehingga beliau melanjutkannya ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Depok ya. Beliau masuk di tahun 2008 dan lulus di tahun 2014. Kemudian beliau juga masih kuliah lagi nih sepertinya S2 di Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, UII ya Bapak Ibu ya. Wow, kalau kita lihat bersama-sama di sini Bapak Ibu, riwayat organisasinya sangat banyak sekali ya, mulai dari ketua OSIS, ketua ROHIS, kemudian ketika mahasiswa juga beliau sangat aktif ya, di banyak kegiatan juga ini Bapak Ibu, selain kegiatan keagamaan juga kegiatan riset, kemudian, nah ini adalah riwayat pekerjaan beliau. Bisa dibaca ya Bapak Ibu. Kemudian aktivitas beliau, wah banyak sekali ini aktivitas beliau sebagai kolumnis pada media Koran Kampus Universitas Indonesia, kemudian kontributor Buletin Fusi Fakultas Psikologi UI sampai dengan tahun 2012, tahun 2009 sampai dengan sekarang kolumnis khusus dalam tema-tema sosial, dan saat ini sedang aktif sebagai penulis sekaligus editor dari buku Pendidikan Akil Balik yang diterbitkan oleh Hayat Publishing Bandung. Oke,
tanpa berpanjang lebar lagi, Bapak Ibu semua ya, langsung saja nih kita simak saja pemaparan dari beliau nih, materi apa sih yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak Junur Rahman saya, kami persilahkan untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, para ayah, para bunda, dan rekan-rekan yang saya hormati dan mudah-mudahan dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan yang diberikan kepada saya ini sebenarnya saya ada slide ya, cuma begitu panjangnya dan juga karena ada beberapa penyesuaian terkait dengan waktu yang dialokasikan kepada saya untuk menyampaikan pemaparan. Jadi mungkin nanti pada sesi tanya jawab atau kopinya aja saya kasih ke ke panitia ya. Karena saya mencoba merubah fokus, benar-benar saya padatkan dari slide saya, yang memang slide ini udah ada sejak lama. Jadi kalau saya tampilkan slide malah nggak jadi fokus, karena waktu yang diberikan kepada saya sebenarnya cukup singkat ya. Baik, para ayah, bunda, dan rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekian banyak tema yang bisa dibahas terkait dengan tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang sudah sama-sama kita hadapi bersama semasa pandemi sejak ya kurang lebih 1 tahun terakhir, dan kita juga belum tahu secara pasti dari sisi pengambil kebijakan, dari sisi pemerintah ya, pemilik otoritas, kapan secara resmi pandemi ini akan berakhir. Karena itu fenomena medis gitu ya, ini juga merupakan satu fenomena politis. Jadi bisa saja kemudian kalangan medis menyatakan pandemi telah berakhir, tapi sejauh pemilik kewenangan pemerintah gitu ya, otoritas politik pengambil kebijakan belum menyatakan pandemi ini berakhir dan terjadi normalisasi, maka belum terjadi normalisasi itu. Nah, kita tahu bahwa sejak pandemi ini ada berbagai macam hal yang harus jadi kita tahu bahwa di semasa pandemi ini ada beberapa hal yang harus kita rubah ya. Dari sisi pekerjaan ada WFH misalnya, work from home. Kemudian dari sisi sekolah ada pembelajaran jarak jauh. Nah, ini semua terjadi bukan karena ada fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat dari lembaga medis. Pada akhirnya ini adalah masalah pengambil kebijakan, ini masalah negara, ini masalah pemerintah gitu ya. Jadi kapan pembelajaran jarak jauh ini akan berakhir? Ya ketika otoritas atau penyelenggara negara itu menyatakan bahwa normalisasi harus terjadi, pembelajaran jarak jauh sudah diselesaikan, dan sekolah tatap muka dimulai. Nah, begini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kalau kita kerucutkan pembahasan kita mengenai sesuai dengan tema dari webinar ini, bagaimana caranya agar tetap sehat dan berprestasi semasa pandemi. Dari sudut pandang psikologi begini, sehat dan berprestasi semasa pandemi ini baru bisa terjadi apabila kita sudah mampu beradaptasi dengan pandemi. Apabila kita sudah mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh pandemi. Nah, kenyataannya belum ada yang benar-benar mampu beradaptasi dengan. Nah, kalau dalam psikologi, adaptasi ini disebut learning process gitu ya. Jadi adaptasi ini apa sih? Dari sudut pandang psikologi, apa yang disebut dengan adaptasi? Adaptasi terhadap pandemi, pekerjaan beradaptasi dengan pandemi, sekolah dengan pembelajaran jarak jauh beradaptasi dengan pandemi. Apa yang dimaksud dengan beradaptasi? Dalam psikologi istilahnya sangat sederhana. Adaptasi disebut learning process. Proses belajar. Belajar untuk menguasai pengetahuan-pengetahuan, kecakapan-kecakapan, kemampuan-kemampuan berperilaku yang baru. Contoh, ya pembelajaran jarak jauh. Dulu tidak ada yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Sekarang pembelajaran jarak jauh berbasis aplikasi meeting atau telekonferensi seperti Google Meet, Zoom, atau dan lain-lain. Learning process itu harus dilakukan. Nah, bagaimana cara learning process itu dilakukan dalam psikologi? Ada banyak penjelasannya. Jadi begini,
Salah satu penjelasannya sederhana begini, untuk bisa menciptakan perilaku baru yang cocok dengan keadaan baru, itu ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama disebut unfreezing. Yang kedua disebut change. Change itu perubahan ya. Yang ketiga disebut refreezing. Nah, jadi yang pertama disebut unfreezing. Apa tuh unfreezing? Mencairkan kebiasaan lama kita dengan pembelajaran yang tatap muka, dengan sekolah yang secara fisik, kehadiran secara fisik di sekolah, bertemu dengan guru, menyerap pembelajaran dengan tatap muka, itu perilaku lama. Perilaku lama yang cocok untuk situasi lama. Itu harus di unfreezing. Nah, ini teorinya. Unfreezing, dicairkan, dirubah, diciptakan kesiapan untuk berubah. Itu disebut unfreezing. Karena perilaku itu sesuatu yang freeze, sesuatu yang beku. Dalam psikologi itu perilaku. Kenapa seseorang itu cenderung memunculkan perilaku tertentu? Ada orang yang doyan makan, tiap 3 jam makan. Kenapa? Karena itu perilaku yang membeku, seperti es. Akan selalu ada. Nah, jadi harus di unfreezing. Yang kedua, setelah perilaku itu cair, dicairkan perilaku lama, barulah bisa dilakukan change, perubahan. Nah, jadi nggak mungkin kita berubah tanpa mencairkan kebiasaan lama. Itu sesuatu yang tidak bisa. Artinya, berubah itu nggak langsung berubah. Untuk bisa berubah, ada prasyarat. Nggak bisa ujuk-ujuk kita berubah. Kalau mental state kita, atau keadaan mental kita, atau mentalitasnya, itu belum unfreezing. Nah, jadi unfreezing, dicairkan mentalitas lama, baru setelah itu mampu change. Setelah change, apa yang dilakukan? Refreezing. Apa itu refreezing? Dibekukan. Jadi contohnya begini. Ada orang punya kebiasaan makan 3 jam sekali, sehingga dia mengalami obesitas. Dia harus berubah, sehingga dia cukup makan 3 kali sehari. Pagi, siang, malam gitu. Dirubah dulu mentalitasnya. Dia harus diberikan satu, ya macam-macam, bisa terapi, bisa pelatihan, bisa medikasi, bisa pendidikan, apapun untuk mencairkan kebiasaan lama. Baru dirubah dengan kebiasaan baru. Setelah ada kebiasaan baru, di-freezing lagi, refreezing, dibekukan lagi kebiasaan yang baru. Sehingga kebiasaan yang baru yang makan 3 kali sehari itu dibekukan lagi, dan itu menjadi perilaku yang konsisten, istiqomah begitu terus. Nah, itu poin pertama yang mau saya sampaikan. Perubahan itu nggak bisa berubah begitu aja, harus unfreezing. Unfreezing ini sesuatu yang nggak gampang. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan adalah ini sesuatu yang sangat penting yang harus diakui. Kenyataannya nggak ada orang, nggak ada institusi, dan nggak ada negara yang sejauh ini mampu benar-benar beradaptasi dengan pandemi. Apakah ada institusi, individu, negara yang betul-betul sudah menciptakan satu sistem untuk benar-benar beradaptasi dengan pandemi? Artinya sudah mengalami fase unfreezing itu tadi, lalu change itu, lalu refreezing. Nah, itu belum ada. Nah, jadi stres yang ditimbulkan oleh pandemi bukan hanya soal ekonomi ya. Ekonomi tentu sangat terdampak. Masalah ekonomi, kemudian masalah kesehatan, diserang COVID, itu menimbulkan stres dan depresi. Tapi bukan hanya itu aja. Pembelajaran jarak jauh juga menghasilkan stres. Nah, cuma stres itu nggak selalu muncul, nggak selalu menjadi gejala, nggak selalu tampak ciri-cirinya secara kasat mata, karena ada yang disebut dengan represi. Apa itu represi? Jadi stresnya ada, tapi nggak langsung muncul, seperti virus. Nah, jadi virus itu kan ada masa inkubasi virus di dalam tubuh manusia ya, mungkin tadi sudah dijelaskan secara medis. Ada yang disebut dengan inkubasi virus. Masuknya virus ke dalam inang seperti manusia butuh fase inkubasi tertentu, baru muncul gejala. Stres pun begitu, walaupun istilahnya bukan inkubasi, istilahnya represi. Jadi stresnya sudah ada tapi belum terlihat karena direpresi, lalu dia butuh waktu sebelum dia muncul menjadi satu penjelmaan yang lebih parah yang disebut dengan depresi. Nah, ini yang harus kita siapkan obatnya. Depresi, ketika stres yang terjadi karena pembelajaran jarak jauh, tidak mampu bersosialisasi, kesulitan mencerna materi-materi pembelajaran, karena itu hanya bisa didapat
dengan cara daring, dan itu menyulitkan penguasaan materi, sementara materinya ya tetap sama sulitnya gitu ya. Apalagi guru-guru juga belum sepenuhnya beradaptasi dengan gaya baru, semuanya sama, semua belum mampu beradaptasi, baik murid maupun guru. Jadi belum ada yang mampu beradaptasi. Nah, ketika represi itu terjadi, nanti jadi depresi. Depresi itu bukan stres biasa. Depresi itu sudah menjadi neurosis. Dia macam-macam penjelmaannya. Dia bisa memunculkan perilaku-perilaku yang sangat menyimpang, bahkan bisa menjadi sesuatu yang suicidal behavior gitu ya. Suicidal behavior, perilaku-perilaku yang mengarah kepada menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Itu represi. Nah, sekarang semua orang stres. Semua orang stres. Stres itu nggak selalu ada gejalanya. Disebut stres dalam psikologi apabila input energi psikologis itu nggak sama dengan outputnya. Kalau makan gini, yang masuk ke dalam tubuh nggak sama dengan yang dikeluarkan, sehingga memunculkan ya, penumpukan lemak sehingga terjadi obesitas. Yang masuk nggak sama dengan yang keluar, itu menciptakan stres. Energi masuk harus dikeluarkan. Ternyata yang dikeluarkan nggak sama banyaknya dengan yang masuk. Terciptalah stres. Ketika stres itu direpresi, ya, terpendam lebih tepatnya. Terpendam sekian lama, yang disebut dengan represi, lama-lama muncul depresi. Itu parahnya kayak gitu. Nah, sekarang begini. Kita berbicara tentang remaja ya. Ayah, bunda sekalian dan juga para guru-guru menghadapi siswa-siswa SMA yang berusia mungkin 15 sampai 18 atau mungkin semakin muda 14 sampai 17, saya kurang tahu. Yang jelas pada masa saya 15 sampai dengan 18 tahun. Apalagi mungkin ada program akselerasi. Ada program akselerasi. Ini ada konsekuensi psikologis tertentu nih program akselerasi ini. Cuma waktunya kurang panjang. Jadi begini. Remaja itu istilah dalam psikologi atau bahasa teknisnya adolescence ya. Adolescence phase of human development stage. Jadi namanya remaja itu adalah satu fase. WHO lebih tepatnya WHO Organisasi Kesehatan Dunia di bawah PBB menyatakan masa remaja adalah masa peralihan antara childhood dengan adulthood. Jadi masa kanak-kanak dengan dewasa. Sudah tidak kanak-kanak tapi belum dewasa. Itulah remaja. Adolescence. Berapa rentang usianya? Ada yang menyatakan 12 sampai 18, ada yang menyatakan 11 sampai 19. Ada juga yang disebut dengan pre-adolescence, pra-remaja, yang biasanya dikenal dalam perempuan, usia 10 sampai 13. Nah, sekarang secara teori nih ya, secara teori, apa sih ciri-ciri dari masa remaja? Yang pertama, dia mengalami puberti, pertumbuhan ciri-ciri biologis, baik primer maupun sekunder, udah jelas ya. Secara primer misalnya laki-laki sudah mampu mengeluarkan sperma dan perempuan sudah mengalami menstruasi. Tapi ada ciri-ciri lain yang sebenarnya lebih mendasar. Apa itu? Yang pertama adanya undefined status. Status tidak jelas. Jadi para ayah bunda sekalian, ini definisi dari teori, dari para pakar psikologi perkembangan. Dan dikenal dan diakui dalam WHO ya, World Health Organization, organisasi di bawah PBB. Salah satu ciri mendasar yang harus diperhatikan pada remaja adalah undefined status. Status enggak jelas. Nah, jadi remaja ini cirinya adalah undefined status. Apa itu undefined status? Pertama, remaja itu disebut fase peralihan. Anak-anak belum, dewasa bukan. Nah, jadi tolong diperhatikan. Anak-anak bukan, dewasa belum. Ini sesuatu yang membingungkan sebenarnya. Dan kita tidak perlu terlalu mudah memaklumi hal ini. Karena masa anak-anak adalah masa dilindungi, adalah masa dibimbing, adalah masa ditoleransi, masa dibela, gitu ya, anak-anak itu ya, dilindungi, difasilitasi itu anak-anak. Sedangkan dewasa mampu bertanggung jawab, sudah memiliki status hukum, sudah harus mampu bertanggung jawab, sudah harus menanggung konsekuensi-konsekuensi, sudah diberikan kewajiban-kewajiban. Jadi remaja berada di tengah-tengah. Ketika
seorang remaja misalnya, dia minta nikah. Orang umur 17 tahun minta nikah. Apa yang orang tuanya akan katakan? Masih anak kecil kok mau nikah. Padahal dia bukan anak kecil. Tapi kalau seorang remaja meminta uang jajan, apa yang orang tuanya akan katakan? Udah gede kok minta uang jajan. Jadi udah gede kok masih anak kecil. Ini yang disebut dengan undefined status. Secara legal undefined status. Itulah mengapa dalam hukum di banyak negara ini ada yang disebut sebagai hukum untuk anak-anak ya. Penjara anak-anak. Kenapa nggak disamakan dengan orang dewasa? Karena dia sudah dianggap mampu untuk commit crime, melakukan kejahatan, tapi belum mampu dihukum seperti orang dewasa. Nah, ini petunjuk-petunjuk. Remaja mampu memperkosa, mampu nggak? Mampu. Mampu membunuh, mampu nggak? Mampu. Mampu merampok nggak? Mampu nggak? Mampu. Membegal, mampu nggak? Mampu. Tapi tidak dihukum seperti orang dewasa, dihukum dengan setengah hukuman orang dewasa. Inilah yang disebut undefined status. Itulah kenapa, bahkan sebelum masa pra-remaja dalam psikologi perkembangan, salah satu ciri dari pra-remaja, pre-adolescence, apalagi adolescence, adalah munculnya anxiety, kecemasan-kecemasan. Munculnya kecemasan-kecemasan, munculnya stres. Nah sekarang, pandemi ini stres bahkan bagi orang dewasa, apalagi buat remaja. Kata kuncinya seperti itu. Remaja ini adalah periode transisi yang sangat labil sekali. Tidak ada pandemi pun mereka telah melakukan berbagai macam kelabilan. Silakan baca berbagai macam laporan, baik berita jurnalisme maupun mungkin yang lebih serius jurnal ilmiah tentang kejahatan pada masa remaja itu sangat mengerikan. Nah, terakhir, jadi seperti ini. Pandemi ini yang paling menantang atau yang paling bermasalah bagi pendidikan adalah banyaknya waktu luang. Jadi terlalu banyak waktu luang pada masa pandemi dengan tiadanya tatap muka. Nah, dalam manajemen informasi misalnya, informasi yang disampaikan melalui daring PJJ itu informasinya tersaring. Jadi tidak mudah untuk ditangkap oleh siswa dibandingkan dengan informasi secara tatap muka. Jadi kenapa siswa itu cenderung kurang mampu menguasai materi secara daring? Ya karena informasinya terseleksi, terfiltrasi, gitu ya, tersaring. Jadi efektivitasnya tinggal 20%. Kalau tatap muka mungkin efektivitasnya bisa 40%. Nah, menurut data psikotes yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, ternyata di seluruh Indonesia ini, di seluruh Indonesia khususnya Sumatera dan Jawa, ternyata anak-anak Indonesia tidak mampu belajar secara auditoris. Dari seluruh cara belajar yang ada, cara belajar mendengar itu paling lemah di Indonesia. Jadi belajar dengan mendengar. Nah sekarang PJJ itu belajar dengan apa? Dengan mendengar. Apalagi kalau videonya dimatiin. Apalagi kalau nggak dia pantengin di depan layar. Sementara anak Indonesia paling kuat belajar secara visual dengan melihat. Nah, cara belajar yang paling tinggi, yang paling canggih itu mendengar. Itu cara belajar paling canggih. Sementara anak Indonesia paling lemah dari seluruh modalitas belajar yang 8 itu ya. Multiple intelligence itu 8, ada visual, ada auditoris, ada kinestetik, ada sosial dan sebagainya. Itu paling lemah menurut data psikotes. Saya kan udah ngetes itu sejak tahun berapa ya? 2009 lah. Sekarang 2021. Jadi udah beberapa belas tahun, beberapa ribu orang, bahkan mungkin beberapa belas ribu yang dites menunjukkan bahwa anak Indonesia lemah secara auditoris. Nah, jadi memang stres itu muncul karena pembelajaran terjadi secara auditoris. Stres itu muncul karena pembelajaran secara auditoris. Nah, itu tidak terhindarkan. Dari semua faktor-faktor yang sudah saya kemukakan tadi, memang stres itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Yang harus kita lakukan adalah sebagai solusi. Yang pertama, bukan yang pertama deh, satu-satunya, karena waktunya nggak banyak ya. Satu-satunya yang akan saya sampaikan. Kikis karakter remaja, bangun karakter dewasa.
Saya nggak bisa menguraikannya secara lengkap karena keterbatasan waktu. Nanti mungkin bisa kalau ada kesempatan yang lain. Wallahu alam. Belajar auditoris itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dewasa. Menangkal stres masa pandemi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dewasa. Nah, dengan adanya pandemi ini, keliru kalau orang tua merasa bahwa anak-anaknya itu udah terlalu stres dengan PJJ sehingga jangan lagi disuruh-suruh melakukan berbagai macam kegiatan. Nah, itu sesuatu yang keliru. Justru sebenarnya dengan banyaknya waktu luang yang tercipta di masa PJJ ini, melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan keluarga. Ya, mulai dari urusan rumah tangga selalu ada, dalam memasak, bersih-bersih rumah, mungkin renovasi rumah, bikin apapun lah kegiatan-kegiatan yang berfaedah di dalam keluarga. Itu sebenarnya sesuatu yang merupakan pelepasan stres. Semakin sedikit aktivitas fisik, semakin sedikit pelepasan stres. Nah, jadi PJJ ini menciptakan stres, sementara nggak ada katarsis yang secara fisik. Olahraga nggak bisa, olahraga itu katarsis. Berkomunikasi secara lisan, bertemu, itu katarsis. Ngobrol itu katarsis. Beraktivitas fisik itu katarsis. Dan selain sebagai pelepasan, itu juga mampu untuk mendewasakan mereka, menciptakan karakter. Bukan yang seperti sekarang nih, hanya PJJ aja menjadi makhluk di depan layar. Mereka sudah terlalu terbiasa di depan layar, harus dijauhkan. Nah, saya kira itu ada beberapa clue yang sudah saya sampaikan terkait dengan pandemi ini dari sudut pandang psikologi. Mungkin lebih lanjutnya bisa dilaksanakan tanya jawab karena waktu juga sangat singkat ya, mungkin beberapa jam pun ini. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Najwa Salsabila. Ibu Najwa Salsabila mana ya? Ibu Najwa? Halo, Ibu Najwa? Ibu Najwa? Tadi Ibu Najwa Salsabila ini ya, bertanya udah kepada... Udah angkat tangan, Bu Najwa tuh, Miss. Udah angkat tangan tuh. Oke, baik. Jadi Ibu Najwa Salsabila dari SMA atau SMP mana kalau boleh tahu anaknya Ibu? Halo Ibu. Dilepas dulu mic-nya, Bu. Mic-nya dilepas dulu, belum kedengaran. Dari SMP Gemanurani, Miss. Oh, dari SMP Gemanurani, baik Ibu. Kalau boleh tahu tinggal di mana Ibu? Saya di Kaliabang Tengah, Miss. Oh, di Kaliabang. Aman Bu? Tidak mati lampu Bu? Alhamdulillah aman. Oh, alhamdulillah. Sinyalnya juga bagus nih sepertinya Ibu ya. Baik Ibu, tadi sepertinya Ibu mau bertanya kepada Dokter Ayu ya Bu ya? Iya, betul, Miss. Dokter Ayu? Iya, halo. Oke, Dokter Ayu. Monggo Ibu silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Dokter Ayu, Assalamualaikum. Saya Mama Najwa. Saya ingin menanyakan, kebetulan 1 bulan yang lalu saya kan positif COVID ya. Apa sih masa yang aman untuk saya bisa vaksin? Oke. 1 bulan yang lalu itu sudah negatif ya Bu ya? Iya, betul. Berarti sudah 2 kali swab negatifnya? Kebetulan saya tidak swab, Miss. Dok, jadi waktu itu suami saya sama anak saya. Oh, yang positif. Tapi Ibu sudah pernah swab test untuk yang negatif ini Ibu atau anak suaminya? Waktu itu suami saya positif. Kemudian saya ada anosmia. Ada anosmia, ya betul. Jadi saya memutuskan tidak swab, yakin bahwa itu positif. Berarti itu sudah 1 bulan yang lalu ya Bu ya? Iya. Pertama saran saya coba swab dulu untuk memastikan bahwa Ibu sudah negatif. Ya. Karena kalau masih
positif, kita tidak bisa vaksin. Itu yang pertama. Terus swab itu kalau mau tahu benar-benar negatif, itu biasanya harus dikonfirmasi. Jadi harus 2 kali swab test. Swab yang pertama misalnya negatif, berarti 1 minggu kemudian swab lagi, Bu, untuk tahu bahwa negatifnya true negatif atau negatifnya benar-benar negatif, bukan negatif palsu. Jadi dalam dunia kedokteran ada namanya negatif palsu gitu. Jadi perlu dikonfirmasi 2 kali swab. Kemudian setelah memang terkonfirmasi 2 kali swab itu negatif, 3 bulan setelahnya jika ada program vaksinasi, Ibu boleh vaksin. Jadi kalau untuk survivor itu harus 2 kali swab test negatif, kemudian 3 bulan setelahnya baru bisa vaksin. Gitu. Oh ya, baik. Terima kasih informasinya ya, Dok. Sama-sama, Bu. Baik, kalau gitu pertanyaan selanjutnya ini Pak Jundur. Pak Jundur. Ya. Jadi ada pertanyaan di sini dari Bapak Andrew. Jadi pertanyaan dari Pak Andrew, dengan PJJ ini justru kami sebagai orang tua kadang menjadi susah untuk membedakan apakah anak kami sedang PJJ atau sedang mabar, katanya Pak. Nah, jadi intinya sih bagaimana gitu ya peran atau kerjasama di sini antara orang tua yang mengontrol atau mengawasi anak belajar di rumah dengan mungkin guru ya yang sedang online untuk mengawasi anak-anak yang sedang join di kelasnya gitu sepertinya Pak Jundur. Ya baik, untuk pertanyaan tadi, jadi pertama begini, pihak sekolah atau penyelenggara pendidikan juga ini terpaksa menggunakan media PJJ ini karena aturan aja. Ya, ini kan medianya apa? Smartphone. Jadi begini, dari sudut pandang psikologi, ada ungkapan smartphones, stupid people. Jadi telepon pintar, orangnya bodoh. Siapa yang orangnya bodoh? Kita semua. Gak peduli IQ-nya 95 atau 160, kita ini stupid people dalam berhubungan dengan smartphones. Saya kasih indikator siapa yang gak pernah nyebar hoax. Saya berani jamin tidak ada satupun orang yang tidak pernah nyebar hoax tanpa dia sengaja. Karena apa? Kita nggak bisa menyaring informasi. Nah, jadi media telepon ya, smartphone, PJJ. Kami nggak tahu gimana bedainnya mereka PJJ atau mabar lah. Jangankan anak, remaja, kita saja yang meeting online, kadang-kadang kita matiin video sambil ngapain. Dari hari ke hari meeting online lagi, sehari 2 kali, 3 kali, ya lama-lama matilah videonya. Dengerin aja pakai audio sambil ngapain lah, mungkin ke dapur atau masak mie atau apa. Nah, jadi cara mengawasinya adalah mengawasi itu gampang ya, tinggal awasi aja, tinggal dilihat aja. Jadi memang dibutuhkan partisipasi orang tua untuk jadi kepanjangan guru di rumah. Itu sesuatu yang memang suka nggak suka harus diakui. Di masa pandemi ini, efektivitas sekolah jauh lebih rendah. Jadi dibutuhkan partisipasi orang tua. Nah, sejauh mana orang tua pengen anaknya tetap sebaik itu dibandingkan dengan sebelum PJJ. Kalau pengen lebih baik, effortnya lebih banyak. Ya contoh secara ekonomi deh, misalnya nih. Orang yang bisnis, terbanyak yang kolaps nih. Untuk bisa mendapatkan omset 50 juta per bulan, dulu harus kerja 12 jam sehari. Sekarang harus 18 jam. Ya gitu, orang tua juga harus memang effortnya lebih banyak. Untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak kah? Enggak. Untuk mendapatkan hasil yang sama, effortnya lebih banyak. Itu wajib. Itu cara ngawasinnya. Kalaupun Anda ngawasin anak Anda, apa Anda ngerti materi pelajaran? Ya belum tentu. Orang yang lulus S2 psikologi belum tentu masih ingat fisika SMA. Nah, apakah Anda ngerti materinya? Kan belum tentu juga. Nah, jadi dan tadi ya, ini data. Saya nggak tahu apakah ada yang merilis dari lembaga pemerintah atau lembaga riset. Saya sebagai profesional, data menunjukkan dari tahun 2009 sampai tahun 2021 ini, anak Indonesia paling terlemah ya, nomor 1 paling bawah itu kemampuan menyerap pelajaran secara auditori. Gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya sebenarnya nggak teknis, jangka panjang. Gini, ciptakan anak yang bertanggung jawab.
jangan jadi remaja. Mereka harus jadi orang yang betul-betul bertanggung jawab, paham bahwa sekolah ini walaupun PJJ ini satu tahap menuju masa depan. Mereka benar, masa depan yang benar, mereka nggak benar, masa depannya nggak benar. Ciptakan tanggung jawab. Tapi kalau di rumah, mau mereka bertanggung jawab, nggak bertanggung jawab, tetap dapat duit jajan, mau bertanggung jawab, nggak bertanggung jawab, tetap dapat fasilitas, nggak mungkin mereka efektif dalam PJJ. Kalau saran saya, ciptakan reward and punishment mekanisme. Kalau mereka bertanggung jawab, ya kasih reward, nggak bertanggung jawab, ya kasih punishment. Itu aja. Jadi jangan jadi anak yang taken for granted lah. Mau dia benar, mau dia nggak benar, dapat fasilitas, dapat uang, nggak bisa. Jadi itu memang. Jadi pribadi yang bertanggung jawab. Artinya memang harus kita kikis keremajaan itu. Dan harus kita bangun kedewasaan. Ya saya kira itu ininya. Intinya secara singkat. Ya, baik. Bagaimana Bapak? Sudah cukup jelas ya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dokter Ayu, Bu Dokter. Iya, Miss. Iya, masih ada pertanyaan lagi nih Bu Dokter dari Mama Brian Rafsanjani nih, Bu Dokter. Oke. Ya, jadi Mama Brian ini menulis di kolom chat. Belum lama ini anak saya kecelakaan dan limpa anak kami diangkat. Yang saya mau tanyakan, saat ini kan imun anak saya rendah. Jadi apakah anak saya bisa mendapatkan vaksin COVID? Nah, umur anak saya 15 tahun. Mohon penjelasan dokter, mohon penjelasan dari dokter. Terima kasih. Oke. Iya. Ya, jadi gini, memang letaknya di sebelah kiri. Berarti waktu itu memberikan anaknya berarti limpahnya diambil semua atau limpahnya diambil semua dok. Diambil semua. Iya. Pecah di dalam, atau memang karena harus dikeluarkan robek. Sudah pecah dok. Oh, pecah di dalam ya. Kebetulan juga bukan hanya limpa aja, pankreas pun terbelah dua dan akhirnya sebagian harus diangkat. Oh, pankreasnya ya? Iya. Sebagian ya dok ya, sebagian. Oke. Jadi kan limpa ini Bu, fungsinya adalah untuk regenerasi darah. Jadi darah itu setiap 10 kali itu diregenerasi lagi. Jadi kalau limpanya sudah dikeluarkan, berarti kan imunitasnya memang turun karena bukan imunitas yang untuk tubuh lagi. Nah, sementara vaksin COVID-19 ini kan memang belum secara trial belum dikhususkan kepada orang dengan penyakit khusus, bawaan maupun imun. Jadi kalau untuk saran sih sementara tidak dulu gitu sampai dia beradaptasi dengan lingkungan sudah dibuka ini gitu. Jadi untuk dengan fisik dia seperti ini paling apapun dia kan proses tubuhnya untuk beradaptasi gitu. Jadi fungsi-fungsi limpa ini kan akhirnya dilakukan oleh organ-organ diambil alih fungsinya pada organ lain gitu. Kalau kita tambah vaksin COVID-19, penelitiannya saya bilang belum ada. Tapi pastikan terjadi reaksi yang belum bisa kita vaksin gitu. Jadi kalau saran saya jangan karena vaksin COVID-19 ini kan terdiri dari virus COVID-19 yang sudah dilakukan, dimasukkan dalam satu vial ampul cairan vaksin, kemudian diinjeksikan ke gitu, yang menunjukkan dari virus yang sudah diinjeksikan ini mampu membuat imunitas dalam tubuh kita. Jika kondisi tubuh kita baik, kenapa vaksin COVID-19 itu didahulukan pada orang yang sudah lansia? Sebelum ini kan ada kesehatan dan usia yang tidak punya faktor komorbid.
si penyakit autoimun, karena reaksi yang mungkin timbul pada orang-orang dengan komorbid yang saya sebutkan tadi itu mungkin akan berbeda dengan yang lain. Karena kan vaksin COVID-19 ini juga baru dikeluarkan sebenarnya karena darurat ya Bu. Jadi sebenarnya untuk vaksinasi sendiri kan proofmentnya atau legalitas keluar penelitian itu setelah dilakukan. Jadi satu tahun walaupun dia akan buat penelitian baru nanti biasanya proof bahwa ini itu safe. Cuman karena sekarang adalah pandemi, setiap negara memproduksi vaksinnya sendiri untuk mempercepat pemulihan vaksinnya dan juga teman-teman dan masyarakat. Jadi kalau untuk resiko tinggi seperti ibu salah satunya orang-orang dengan predisposisi berat dan lansia dua, terus ada penyakit autoimun, saya menyarankan untuk vaksinasi dulu sampai vaksin ini proof bahwa atau terbukti bahwa bisa digunakan untuk faktor resiko yang sudah disebutkan. Karena kebetulan saya juga COVID-19 dan saya juga turut vaksin orang-orang. Selama ini sih anak-anak belum ada yang divaksin. Jadi vaksinasi ini nanti usianya 17 tahun ke atas dan lansia. 17 tahun ke atas itu jedanya 2 minggu. Jadi dari dosis pertama 2 minggu kemudian dosis kedua. Sementara untuk lansia dosis pertama, dosis keduanya jaraknya 4 minggu 1 bulan. Intinya untuk mengetahui bahwa itu benar-benar bermanfaat. Pada lansia sih bedakan gitu Bu, antara lansia dan yang bukan lansia. Karena reaksi lansia dan yang bukan lansia kan berbeda nih. Itu saja dibedakan. Kalau lansia ini dalam kondisi bukan faktor resiko yang terlalu tinggi. Jadi orang-orang yang resiko tinggi, salah satunya anak ibu yang square-nya mukanya sudah diangkat. Iya, kemarin kan kebetulan makanya kenapa saya bertanya sama dokter. Jadi dari dokter yang awal menangani Brian ini menyarankan Brian harus divaksin. Secara saya paham, maksudnya saya sedikit banyak tahu gitu kan, untuk anak yang di bawah umur 18 itu belum boleh mendapatkan vaksin gitu kan. Nah, kemarin itu dokter kekeh gitu, Brian harus vaksin, tapi saya sama papanya no Pak. Ini kayaknya aku tuh takut gitu kan. Masalahnya aku tanya ke A, B, C, D, tidak boleh gitu dong. Iya. Kalau saya sih caranya jangan dulu ya Bu ya. Maksudnya kondisi khusus ya. Kondisi khusus itu sementara dipandang dulu sampai membawa pun kita kan masih dalam trial gitu. Tapi kita nggak punya pilihan. Kita harus aktivitas ya. Jadi mau tidak mau vaksinasi yang sudah ada ini ya kita gunakan gitu dengan kita harapkan efeknya tidak berat. Tapi kan kondisi kita normal dengan waktu dengan orang-orang yang tidak lengkap dan itu saya sarankan dari dulu ya sampai trial ini berjalan. Oke, terima kasih Dokter Ayu. Sehat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Mama Brian? Alhamdulillah sudah Miss. Terima kasih banyak Miss. Alhamdulillah. Sama-sama. Baik, ada lagi pertanyaan berikutnya ini. Titipan dari orang tua murid yang tidak bisa join hari ini karena lift mati katanya. Pertanyaannya adalah nah, ini pertanyaannya untuk Dokter Ayu kayaknya ini sepertinya lebih tepatnya ya. Cek, dokter bisa mendengar suara saya? Dokter? Dengar Miss, saya dengar. Saya lagi baca juga nih. Halo? Pertanyaannya panjang kayaknya. Oke, baik. Iya, sebelum dari
orang tua Yusuf Akmal dan Pak Dok sebelumnya ya, yaitu ketika kita belajar selama masa pandemi ini kan mau nggak mau ya Dok ya, kita berhadapan dengan yang namanya gadget, entah itu HP, entah itu laptop gitu ya. Bukan hanya guru gitu, siswanya juga berhadapan dengan gadget itu bisa berjam-jam ya, apalagi di sekolah kami Dok. Itu online itu dari pukul 6.45 sampai dengan 14.30 sore Dok. Nah, jadi di sini titipan dari orang tua ingin bertanya bagaimana dampak untuk bagaimana cara untuk meminimalisir dampak radiasi gelombang elektromagnetik ke tubuh kita, misalnya seperti mata merah, kemudian kepala pusing gitu Dok. Itu yang ditanyakan. Mungkin itu dulu Dok yang harus dijawab Dok. Oke. Jadi kan tadi sebenarnya di slide saya sempat bilang juga sih lupa untuk mata ya. Jadi sebenarnya kan kita tahu pasti ada radiasi ya dari handphone aja yang skalanya lebih kecil gitu. Apalagi laptop atau komputer yang radiasinya agak lebih tinggi itu komputer. Mungkin yang pertama bisa kita lakukan sekarang kan di komputer kita bisa punya barrier ya, screen barrier. Itu bisa kita gunakan yang pertama. Terus kalau di laptop juga ada barrier-nya, apa tuh biasanya? Pelapis gitu ya, pelapis dari internet untuk screen laptop itu bisa dipakai juga untuk mengurangi radiasi. Terus yang kedua, biasanya ini sering dialami juga karena anak-anak biasanya kalau online itu atau main laptop, main handphone dan sebagainya itu mata terlalu dekat miopia atau mata minus yang biasa kita sebut minus. Jadi banyak aku justru lebih sering atau lebih cepat menggunakan kacamata karena ya tadi ini daring terus mengajukan segala sesuatunya berdasarkan laptop ya, teknologi yang digunakan. Jadi setiap 2 jam sekali idealnya kita istirahat selama 15 menit. Jadi kalau sudah 2 jam di depan komputer, di depan handphone itu baiknya 15 menit itu mata diistirahatkan dulu gitu. Diistirahatkan tidur ya, tapi diistirahatkan fokus mata dari laptop atau dari si komputer yang kita pakai ini gitu. Terus juga diharapkan tuh sebenarnya tetap 30 cm jarak mata dengan membaca maupun dengan screen laptop ya gitu. Terus kalau seandainya memang kita menggunakan komputer yang high radiation atau radiasi tinggi, boleh pakai kacamata. Jadi kita di optik tuh ada kok kacamata anti radiasi. Itu bisa menjadi satu solusi buat ibu-ibu sekalian yang memang anak-anaknya sering banget menggunakan laptop atau menggunakan screen komputer. Kita bisa pakai itu. Nah, terus untuk malam hari, jadi penerangan juga sangat ngaruh banget. Jadi kalau malam hari usahakan lampu terang, karena kalau lampu gelap itu membuat sel-sel dalam mata kita itu bekerja dengan lebih berat. Jadinya justru malah menambah beban mata, sehingga pertama kita biasanya jadi sakit mata merah, mata lelah, lazy eye, dan kemudian bisa bikin mata tuh jadi minus gitu, miopia, kita sebutnya miopia. Jadi lebih cepat menggunakan kacamata. Jadi pencahayaan yang cukup itu perlu banget, jarak 30 cm, istirahatkan mata setiap 2 jam, fokus 15 menit aja cukup. Terus kalau memang pakai komputer screen barrier, dan ya tetap ya kita jangan terlalu ya sedikit dikurangi ya kalau sudah, jangan sampai kelelahan. Intinya kalau mata kelelahan itu bebannya terlalu berat, jadinya lebih cepat dia menjadi minus gitu. Itu sih yang penting. Kalau makanan dan lain sebagainya itu boleh aja, kalau banyak yang bilang vitamin A dari wortel dan lain sebagainya itu boleh aja, nggak ada masalah sih untuk suplementasi ya. Gitu Miss, kurang lebih. Baik, terima kasih dokter, pemaparannya sangat jelas sekali. Kemudian selanjutnya di sini ada Bapak Yusuf Akmal. Ya, orang tua dari Yusuf Akmal, apakah ingin berbicara langsung atau mau saya bacakan saja pertanyaannya di kolom chat ini? Oke, saya bacakan aja kali ya. Jadi orang tua dari KBC
itu adalah akselerasi. Jadi hanya 2 tahun nih, sama kayak Dokter Ayu, belajarnya hanya 2 tahun. Sekarang sudah kelas 11. Jadi bagaimanakah cara untuk mengatasi anak saya yang kesulitan dalam memahami belajar secara online, ya? Apalagi KBC itu kan pasti materinya sangat-sangat dipadatkan gitu ya. Mungkin ini lebih ke Pak Jundur berarti ya, ini ya pertanyaannya ya. Jadi bagaimana cara supaya bisa mengikuti pembelajaran secara online, apalagi di materi yang dipadatkan gitu di kelas KBC. Ini pertanyaan untuk Pak Jundur. Kemudian untuk Bu Dokternya, mohon masukan dari Ibu Dokter, apa yang harus orang tua lakukan untuk anak baik secara psikis maupun fisik dalam kondisi pandemi ini gitu. Baik, kalau begitu saya beri kesempatan kepada Bapak Jundur dulu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Yusuf Ahmad. Jundur, saya persilakan. Oke, sederhananya, memang Axel itu sesuatu yang berat ya, beban akademiknya. Tanpa PJJ pun berat, apalagi dengan PJJ. Sebenarnya secara sederhana begini, semua orang terdampak pandemi dalam semua bidang aktivitasnya, tapi ada yang mampu menampilkan performa yang bagus, tapi ada juga yang tidak mampu menampilkan performa yang bagus dalam bidang aktivitas apapun. Apa bedanya? Pembedanya adalah motivasi. Jadi secara sederhana, sense of purpose. Kasih kepada mereka satu rasa tujuan. Apa tujuan dari semua ini? Contoh begini misalnya, ya orang yang melaksanakan, orang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, kenapa pandemi itu tidak mempengaruhi mereka untuk tetap bekerja? Bahkan mereka bekerja lebih keras, jauh lebih keras untuk mendapatkan penghasilan yang sama. Atau bahkan dengan adanya pandemi ini dia bekerja 2 kali lipat lebih keras untuk mendapatkan penghasilan 50%. Kenapa dia tidak menyerah? Ada sense of purpose. Dia bergantung pada itu. Itu sederhana. Dalam struktur mental manusia harus ada sense of purpose. Kenapa saya harus tetap bekerja 2 kali lipat, 2 kali lebih keras untuk mendapatkan penghasilan cuma 50%? Karena diri saya dan keluarga saya bergantung pada nafkah ini. Walaupun nafkahnya tinggal 50%. Jadi sense of purpose itu sederhana. Kalau nggak ada sense of purpose ya nggak bisa. Nah, untuk akselerasi ini kan 2 tahun ya. Dalam evaluasi belajar, bobot 3 tahun dipadatkan menjadi 2 tahun. Jadi ada yang disebut dengan standar kompetensi dalam evaluasi belajar ya. Dalam ilmu evaluasi belajar itu disebut sebagai standar kompetensi. Standar kompetensi yang dalam program reguler itu dicapai dengan kurikulum belajar selama 3 tahun. Pada kasus kelas akselerasi dipadatkan menjadi 2 tahun untuk mencapai standar kompetensi yang sama. Itu kan sesuatu yang sangat berat. Nah, makanya kelas akselerasi itu jangan hanya membatasi dirinya pada kurikulum akademik, tapi dia harus punya kurikulum kepribadian. Jadi jangan cuma berpikir tentang IQ ya, intelligence quotient, tapi harus berpikir tentang EQ, adversity intelligence. Jadi kemampuan untuk bertahan, daya juang. Nah, jadi salah bahwa hanya dibutuhkan kecerdasan belaka untuk mencapai standar kompetensi akademik 2 tahun di program Axel yang normalnya pada program reguler 3 tahun. Ini keliru, karena dibutuhkan daya juang. Nah, daya juang ini masuknya ke kepribadian. Standar kompetensi ini masuknya ke ya academic literasi lah. Literasi akademik, potensi akademik, IQ, intelijensi, kecerdasan kognitif. Nah, saya percaya bahwa program akselerasi sudah memiliki kurikulum kognitif. Nah, tapi kurikulum kepribadiannya gimana? Daya juangnya gimana? Karena ini adalah 2 hal yang tidak terpisahkan. Daya juang, motivasi, sense of purpose, kedewasaan untuk bisa mencapai melawan semua hambatan-hambatan untuk mewujudkan standar kompetensi. Itu sesuatu yang nggak terpisahkan, tidak mungkin terpisahkan. Jadi kecerdasan itu kan sesuatu yang sifatnya terpendam ya. Untuk bisa jadi sesuatu yang aktual, untuk bisa jadi sesuatu yang terwujud secara nyata, itu butuh daya juang. Contoh misalnya, ada
psikolog yang dia memiliki keahlian mendesain alat ukur psikologi. Jadi dia punya kecerdasan untuk membuat alat ukur psikologi. Tapi dia adalah anak orang kaya, dia dapat warisan bermiliar-miliar, hidupnya selalu enak, dia nggak perlu kerja keras untuk bisa menikmati kehidupan, dia nggak perlu nyari nafkah. Mungkin nggak kecerdasan dia dalam menciptakan alat ukur psikologis untuk dijual gitu ya, itu akan terwujud. Walaupun dia punya kecerdasan itu, tapi nggak ada motivasi dan nggak ada sense of purpose, karena dia nggak butuh uang, itu nggak akan terwujud. Sama seperti itu, IQ tinggi tapi nggak kepribadian lemah, tidak punya adversity quotient, adversity intelligence, nggak bisa. Nah jadi, di sisi sekolah solusinya adalah kembangkan kurikulum kepribadian secara paralel. Jadi ada kurikulum akademik, yes, sudah ada, sudah eksis, ditambah dengan kurikulum kepribadian. Program akselerasi harus punya itu, ya program reguler juga, tapi program akselerasi harus lebih kencang lagi. Gimana lebih tangguh, daya tahan, daya juang. Baru bisa wujud kecerdasan itu. Tanpa daya juang nggak terwujud kecerdasan, cuma potensi yang tertentu. Itu di sisi sekolah. Dari sisi orang tua, ciptakan sense of purpose, rasa bertujuan. Kalau enggak ya, ini cuma sesuatu yang stressful aja. PJJ, apalagi tadi data menunjukkan anak Indonesia paling lemah belajar mendengar, dari mendengar. PJJ ini kan mendengar pada dasarnya. Dia tidak ada tatap muka secara fisik dengan guru, dengan narasumber. Nah jadi gimana nih? Daya juga, motivasi. Sama seperti orang yang dalam pandemi tetap bekerja begitu keras, karena ada motivasi, tetap ada motivasinya. Jadi dia nilainya bagus, nggak bagus, tetap dapat duit jajan, bagus, nggak bagus, tetap kasih sayang oleh orang tuanya. Semua terjamin secara taken for granted. Jadi dia nggak akan punya sense of purpose. Apalagi lewat HP, smartphones. Di dalam situ ada game online juga, akses-akses yang juga negatif. Jadi itu saya kira. Dari sisi sekolah, ciptakan kurikulum kepribadian. Karena nggak bisa kalau nggak punya daya juang. Dari sisi di rumah harus kasih sense of purpose. Kasih caranya paling gampang ya, reward and punishment. Itu paling gampang ya, paling primitif lah. Kasih reward and punishment. Itu mekanisme paling rendah. Ya yang lebih tinggi tentu ada, cuma sekarang waktunya agak terbatas. Nah, terakhir tambahan saya, secara umum ya, untuk fenomena-fenomena keremajaan ini kan semua fenomena remaja nih yang stres menghadapi PJJ, kok malas-malesan ya, karena dia nggak butuh itu. Beda dengan orang dewasa yang harus bertanggung jawab, harus kerja, harus berjibaku, harus bertarung gitu. Nah, solusi sederhananya adalah kurangi karakter remaja ini, bangun karakter kedewasaan. Rubah anak kita yang masih berusia belasan itu dari adolescence menjadi adulthood. Gimana caranya? Dalam Islam itu ada, disebut akil balil gitu ya. Nah, kajian-kajian tentang akil balil ini harus dikuatkan oleh para orang tua dan juga oleh sekolah. Sekarang sudah ada sedikit kajian-kajian yang secara khusus membahas tentang akil balil. Di Jabodetabek saya kira ada, di beberapa kota-kota besar Indonesia saya kira ada. Udah juga ada beberapa materi-materinya dalam bentuk buku dan lain-lain. Nah, nanti para orang tua bisa mulai browsing, mulai tanya-tanya, cari-cari saluran dan narasumber untuk bisa mengkaji tema kajian yang berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan parenting, berhubungan dengan pendidikan, dan berhubungan dengan syariat Islam yang disebut dengan akil balil. Akil balil itu adalah konsep dan solusi Islam. Gimana caranya anak itu dari anak-anak, dari masa kanak-kanak langsung dewasa. Nggak perlu pakai remaja. Jadi mereka sekolah dengan PJJ nggak masalah. Tetap bertarung. Karena mereka orang dewasa yang paham tentang kewajiban, tentang konsekuensi, tentang tanggung jawab. Mereka akan bertarung. Dengan PJJ apapun yang terjadi, mereka akan bertarung. Itu disebut dengan kepribadian, karakter, dan daya juang. Jadi itu, kita harus kikis remaja, bangun kedewasaan. Solusinya akil balik. Nah, kurikulum kepribadian harus dimiliki oleh sekolah, dan sense of purpose harus dilakukan oleh orang tua. Saya kira itu. Baik Pak Junior. Ya. Oke, jadi yang saya tangkap di sini ada dua kesimpulan ya dari Pak Jundur tadi, jawaban untuk mamahnya Yusuf Akmal, yaitu kalau dari sekolah sendiri harus mampu menyediakan kurikulum akademik dan kepribadian, sedangkan dari orang tua perannya ada dua di sini,
yaitu harus mampu menciptakan sense of purpose dan menciptakan reward and punishment yang tepat untuk anak gitu ya Pak Junior ya. Oke, bagaimana Mama Yusuf, sudah cukup jelas sekali ya tadi ya pemaparan dari Bapak Jundur ya. Oke, baik, saya cek lagi di kolom chat. Oke. Untuk Dr. Ayu, dipersilakan Dr. Ayu untuk melanjutkan menjawab pertanyaan dari Mama Yusuf Akmal mengenai peran orang tua untuk menguatkan anak baik secara psikis maupun kesehatan di masa pandemi seperti ini. Suara saya kedengeran, Miss? Ya, kedengeran dokter. Oke, Jadi kedengeran sebenarnya dokter. ya. Bentar. Iya. Jadi saya setuju dengan Pak Jundur tadi ya, sense of purpose. Jadi memang akselerasi itu berat. Saya juga waktu itu kebetulan juga siswa akselerasi gitu. Kita dipadatkan materi sekolahnya ya, benar-benar padat gitu sampai nggak sempat main, nggak sempat macam-macam, pokoknya belajar aja terus gitu. Cuman kalau tips dari saya sih, karena saya juga ngerasain waktu Axel ya, kita harus punya hobi yang buat kita tuh tetap on the track gitu, tetap pada jalurnya. Artinya waktu itu saya suka baca buku gitu, terus saya suka nyanyi dulu, terus saya suka nonton film gitu. Jadi saya tetap melakukan hobi-hobi saya itu. Saya juga suka berteman. Waktu itu karena akselerasi nggak boleh ikut OSIS, jadi saya nggak ikutan OSIS, tapi saya tetap bergaul sama teman-teman yang satu frekuensi gitu. Jadi tetap melakukan hobi-hobi supaya kita tetap on the track. Dan purpose itu penting banget, karena itu hal yang bikin kita tetap going atau tetap jalan, tetap maju untuk kenapa sih kita ambil akselerasi gitu. Kalau dulu saya ambil akselerasi karena saya pengen jadi dokter. Saya pikir dulu dokter itu sekolahnya lama gitu. Jadi kalau saya sekolahnya SMA-nya lama, kapan selesainya jadi dokter gitu. Nah, purpose itu yang bikin saya tetap pada jalurnya. Purpose itu atau alasan itu yang bikin saya bahwa oke, saya harus tetap berjuang, saya harus tetap belajar, dan saya harus perform yang terbaik gitu. Di samping saya tetap kedekatan orang tua itu juga penting ya gitu. Dukungan orang tua itu penting banget buat saya waktu itu dalam proses belajar mengajar ya, karena orang tua yang mendukung itu membuat kita tuh jadi lebih semangat gitu. Orang tua memberikan fasilitas yang cukup, memberikan dukungan materi dan moral yang cukup, sehingga anak-anak merasa didukung gitu. Anak-anak merasa bahwa kita full support nih dari internal kita gitu. Dan menurut saya itu hal yang penting dan esensial banget sih. Dan untuk selama masa pandemi ini dengan akselerasi, kalau saya sih tetap bisa aja ya gitu. Justru malah waktunya lebih panjang, tadi seperti yang udah saya paparin sebelumnya. Dengan pandemi ini nggak menghalangi kita kok sebenarnya untuk tetap bisa sekolah, untuk tetap bisa belajar gitu. Hanya manajemen waktu saja yang harus diperhatikan. Dukungan orang tua itu penting, sepenting-pentingnya di masa seperti ini. Terus juga membatasi hal-hal yang bisa diabsorb sama yang tidak bisa diabsorb gitu. Terus mengenai promkes yang diperketat untuk masuk sekolah, itu juga sudah menjadi solusi. Kebetulan saya juga kemarin sempat diskusi dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan juga. Kita sempat bahas nih masalah sekolah, harus mulai lagi deh gitu sekolah sehingga pendidikan tetap berjalan gitu. Tapi dengan keadaan yang seperti ini, sepertinya pemerintah belum mengiyakan untuk sekolah tatap muka langsung ya seperti biasanya gitu. Karena kasus di Indonesia untuk COVID-19 tidak menurun tapi terus menanjak. Jadi dikhawatirkan dengan dibukanya akses-akses salah satunya pendidikan justru malah membuat klaster-klaster baru gitu. Jadi kita harus pahami juga bahwa pemerintah juga cukup memikirkan masalah terbentuknya klaster baru di sekolah gitu, dengan anak-anak yang usia di bawah 17 tahun itu kelompok rentan
gitu, kelompok rentan untuk bisa terpapar si COVID-19 ini lagi gitu. Jadi ya balik lagi kita tetap harus beradaptasi dengan keadaan pandemi ini, berkreativitas bagaimana sih sebenarnya kita bisa tetap survive dengan keadaan si pandemi ini gitu. Most of all saya setuju dengan Pak Jundur, sense of purpose, alasan kenapa kita sekolah, kenapa kita ambil Axel itu penting, dan yang kedua adalah dukungan moral dari orang tua itu penting banget untuk kita bisa tidak hanya teman-teman yang diakselerasi ya, tapi teman-teman juga yang mungkin di kelas reguler dan kelas apapun yang sedang menjalani proses pendidikan, dukungan dari rumah itu perannya sangat besar. Gitu, Miss. Oke, baik. Terima kasih jawaban yang sangat dalam. Kebetulan juga soalnya Dr. Ayu dulu ini ya, alumni dari Axel juga ya. Alhamdulillah nih, jadi benar-benar paham nih ya kondisi siswa Axel, apalagi kondisi saat ini benar-benar harus daring gitu ya belajarnya, tidak tatap muka secara langsung. Betul. Oke, kalau begitu pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, sebenarnya kita masih mau berpanjang lebar gitu ya karena melihat antusiasme dari Bapak Ibu semua, tapi kayaknya waktu juga nih yang membatasi nih. Pertanyaan terakhir dari Ibu Heni Wuryani. Ibu Heni Wuryani ada Ibu? Halo Ibu? Ibu Heni? Iya, oke. Ibu Heni tadi sepertinya ada nih. Ibu mau menyampaikan pertanyaan secara langsung atau mau saya bacakan saja nih, Bu? Oh, iya Ibu. Bagaimana Ibu? Oke, baik. Kalau jaringannya kurang bagus, saya bacakan aja secara langsung. Nanti Ibu jangan lupa meninggalkan nomor HP Ibu ya, Bu, di kolom chat. Oke, baik. Pertanyaannya, peran orang tua untuk masa pandemi ini dalam mengelola anak-anak baik secara mental dan psikis. Oh, tadi juga sudah disampaikan sih sepertinya Ibu ya. Apa yang harus dilakukan orang tua supaya tidak bentrok dengan keinginan anak yang ingin ada waktu bermain, tapi orang tua maunya anak itu supaya tugas-tugas mungkin terlaksana, kemudian anak join tepat waktu dan lain-lain gitu. Oke, berarti pertanyaannya mungkin lebih tepat ke Pak Jundur mungkin ya. Kalau begitu saya persilakan kepada Pak Jundur untuk menjawab, Pak. Jadi bagaimana mengatur supaya tidak bentrok antara keinginan orang tua yang maunya anak berprestasi, anak tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan lain-lain, dengan kebutuhan anak sendiri untuk tetap bisa bermain, bersosialisasi dengan teman-temannya. Seperti itu, Pak Jundur. Ya, baik. Dua kata kunci ya, dua konsep kunci. Yang pertama adalah bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, rule and law. Jadi harus jelas di rumah. Dalam pembahasan tentang keremajaan, dalam teori-teori tentang keremajaan, tentang adolescence, dikenal bahwa dua agen yang paling mempengaruhi perkembangan seorang manusia pada periode remaja adalah yang pertama keluarga, yang kedua institusi pendidikan. Nah, tapi realitasnya mungkin ada yang pernah mendengar satu ungkapan, mungkin ya, tapi saya rasa jarang, satu ungkapan bahwa Indonesia is a fatherless country. Indonesia adalah satu negara yang fatherless, satu negara yang kehadiran seorang ayah itu tidak jelas. Apa yang dimaksud dengan kehadiran seorang ayah tidak jelas? Yang dimaksud adalah, salah satu maksudnya adalah institusi keluarga di Indonesia melemah. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi. Bagaimana cara orang tua mengelola? Nah, ini kata kunci yang benar. Memang orang tua itu pengelola. Itu harus diakui. Siapa yang berkuasa? Siapa yang in charge? Who is in charge di keluarga? Orang tua. Itu harus diakui. Itu dulu. Segala sesuatu itu tidak pernah dikelola dengan perasaan. Segala sesuatu itu dikelola dengan aturan. Nah, tapi aturan yang baik adalah aturan yang memperhatikan masalah-masalah perasaan. Tapi kalau kita terlalu jauh mempertimbangkan masalah peraturan, nggak ada order, nggak ada keteraturan. Itu dulu. Siapa yang berkuasa, siapa yang punya otoritas, ini adalah sesuatu yang ada dimanapun. Di keluarga ada, di sekolah ada, di negara ada, di lembaga profesi ada, di lembaga
ada di masyarakat, ada dalam agama ada. Nah, orang tua punya otoritas. Seorang anak yang sudah beranjak dewasa, saya sebenarnya cukup menghindari ya, secara teori maupun secara syariat Islam menggunakan istilah remaja, sesuatu yang bagi saya sebenarnya tidak fitrah, maupun psikologi mempelajari itu dalam perkembangan psikologi perkembangan. Itu harus dijelaskan. Ajak anak berbicara secara dewasa. Nah, jadi jangan sampai di keluarga nggak pernah ada pembicaraan-pembicaraan yang serius dengan anak-anak yang sudah remaja. Ajak dia bicara. Nah, di keluarga ini ada kami para orang tuamu dan kamu sebagai anak dan saudara-saudara. Keluarga ini bagaimanapun adalah satu tatanan. Ada yang berkuasa dan yang berwenang gitu ya, menetapkan aturan. Dan yang berwenang menetapkan aturan adalah kami para orang tua. Kenapa begitu? Jelaskan. Kamu yang bertanggung jawab, kami yang mensupport, kami yang mendukung, kami yang berkorban, kami yang berjuang, kami yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka di rumah ini ada aturan-aturan yang harus kalian ikuti. Tapi sebelum kalian mengikuti aturan-aturan ini, kami akan menjelaskannya secara rasional, apa aturan-aturan itu berlaku dan harus diikuti. Itu dulu. Kesadaran ini harus disadari, bahkan bukan sekedar disadari, dibincangkan, didiskusikan, diteorikan secara eksplisit, secara literal, gitu ya, secara tersurat. Bagaimana mungkin kedewasaan itu muncul di dalam keluarga sebagai agen pembentuk kepribadian pada anak-anak usia remaja ini, kalau keluarga itu tidak melaksanakan diskusi-diskusi yang serius? Nggak bisa. Karena institusi pendidikan dalam teori hanyalah agen kedua, nomor 2 yang mempengaruhi perkembangan seorang manusia. Agen pertama adalah keluarga. Nah, jadi itu dulu. Ajak diskusi. Kenapa sih kami harus mengelola kamu di masa PJJ ini yang berat? Kenapa kami harus mengelolamu? Karena kami keluarga. Karena kami adalah otoritas di dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, justru itu sesuatu yang baik. Anak itu ingin bersosialisasi. Anak itu ingin beraktivitas secara fisik. Ya, kalau saya sih menghindari istilah bermain lah ya. Bermain itu terserah aja, anak kecil, orang dewasa tuh bermain sebenarnya sama aja. Cuma orang dewasa bermain ya mereka bertanggung jawab. Mau kapan kayak mainnya, pokoknya tanggung jawab selesai. Nah, mereka ingin bersosialisasi, mereka ingin beraktivitas, itu akomodir. Tapi itu bukan bagian dari keinginan mereka yang kita nggak tahu apa manfaatnya. Bukan, itu bagian dari pendidikan di dalam keluarga, apalagi di masa pandemi ini. Nah, sebelumnya saya pernah diundang juga oleh Pangsut untuk berbicara di depan para siswa ya, tentang apa sih sebenarnya yang hilang dalam pandemi ini. Begini, sebenarnya sekolah secara kurikuler harusnya ya, dimanapun di seluruh dunia secara kurikuler harusnya memang punya kurikulum kepribadian, harusnya yang berbeda dengan kurikulum akademik. Tapi bagaimanapun sebenarnya kedewasaan, pertumbuhan kepribadian pada anak-anak yang sekolah, wabil khusus di masa SMA, itu adalah sesuatu yang lebih dipengaruhi oleh pergaulan sebaya. Kedewasaan, kemampuan bersosialisasi, kemampuan memecahkan masalah, menyelesaikan masalah-masalah sosial, menyelesaikan konflik-konflik sosial, kemampuan membangun harmoni secara sosial, menciptakan tujuan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya sebayanya, itu adalah sesuatu yang lebih dipengaruhi oleh pergaulan sebaya. Nah, itulah yang hilang pada masa pandemi. Jadi, memang penurunan pada perkembangan kepribadian itu yang lebih berbahaya di masa pandemi ini, karena nggak ada pergaulan sebaya, ketimbang penurunan prestasi akademik. Jadi, orang tuh harus melihat dari sudut pandang yang luas. Dorong mereka bersosialisasi, dorong mereka ya istilahnya mungkin bermain lah, nggak apa-apa lah ya istilahnya bermain. Walaupun itu sebenarnya bersosialisasi, bergaul. Bukan karena itu keinginan mereka, tapi kan orang tua tahu bahwa itu adalah bagian yang memang dibutuhkan untuk bisa menciptakan satu saluran bagi pertumbuhan perkembangan kepribadian itu. Sesuatu yang sebenarnya ada secara inheren di dalam kehidupan persekolahan yang nggak cuma akademik doang, nah, tapi ada pergaulan, ada ekstrakurikuler. Nah, itu yang harus dilakukan. Gimana caranya mengimbangi loh? Nggak usah diimbangi. Itu sesuatu yang satu sama lain terkait.
Makanya orang tua harus punya sistem, punya desain. Di dalam rumah harus ada desain pendidikan. Ya, tidak seperti di sekolah, tapi ada satu desain, ada satu sistem, ada satu silabus gitu ya, tentang peran orang tua terhadap anak-anaknya, mau masa pandemi kayak nggak pandemi kayak, ada kemampuan orang tua mengevaluasi, memonitor. Bahkan orang tua harus melihat, oh kayaknya pergaulan di sekolah ini kurang nih, misalnya di masa pandemi. Dorong mereka bergaul, dorong mereka ikut ekstrakurikuler, dorong mereka ikut bela diri, dorong mereka untuk olahraga, dorong mereka untuk ikut kegiatan diskusi-diskusi yang produktif. Nah itu kata kuncinya, orang bukan diimbangi, memang itu integral. Bermain itu ya jangan bermain mabar gitu ya, online bukan, tapi aktivitas secara fisik. Mereka berinteraksi dengan pikiran-pikiran, emosi-emosi dan perilaku-perilaku sebayanya. Itu nanti akan terjadi tuh satu persenyawaan tuh ya antara orang dengan orang. Itulah yang akan menciptakan kedewasaan. Karena kita lebih didewasakan oleh sebaya kita. Begitu rumusnya dari dulu dan akan selalu seperti itu. Nah, jadi saya ulangi lagi terakhir. Orang tua harus punya desain, satu. Yang kedua, nah, ini adalah masa yang sangat, ya selalu ada hikmahnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesulitan ada kemudahan. Pada setiap kesulitan ada kemudahan. Sama. Nah, memang ada kesulitan, tapi ada waktu luang di masa pandemi. Ini waktu untuk berpikir. Waktu untuk berpikir, waktu untuk merenung apa kira-kira yang harus dilakukan. Nampaknya Allah itu memang ini teguran mungkin bagi orang tua yang selama ini bagaimanapun harus diakui terlalu menyerahkan pendidikan kepada sekolah. Sementara penanggung jawab pendidikan itu tetap orang tua. Orang tua itu adalah stakeholders, pemangku kepentingan yang memang nggak terpisahkan dalam pendidikan. Di mana-mana teorinya seperti itu. Itu adalah mitra. Jadi bisa dibilang gini, kalau dalam perspektif bisnis, pendidikan itu siapa penanggung jawabnya? Orang tua, institusi keluarga. Dalam teori apapun, pendidikan itu penanggung jawabnya adalah institusi keluarga. Sedangkan sekolah adalah pihak yang disubkontrakkan oleh keluarga untuk mendidik anaknya pada beberapa aspek yang lebih teknis. Seperti aspek keilmuan. Yang orang tua mungkin udah lupa tentang integral, diferensial, dan lain-lain gitu ya, teori gravitasi mungkin, termodinamika mungkin, genetika mungkin, persenyawaan kimia dan lain-lain. Pada aspek itu saja keluarga mensubkontrakkan masalah pendidikan anak kepada institusi pendidikan. Tapi tetap penanggung jawabnya adalah pada keluarga. Karena hancur dan suksesnya anak, apakah sekolah yang akan menikmati atau yang menderita? Enggak, tapi keluarga yang akan menikmati kesuksesan dan menderita karena kehancuran gitu loh. Nah, jadi itu. Ini adalah waktu, hikmahnya adalah untuk berpikir masalah-masalah itu, dan himbauan saya adalah agar para orang tua bisa mulai meluaskan sudut pandangnya tentang tema-tema akil balik ya, dalam Islam untuk menggantikan konsep remaja. Sehingga di dalam Islam masa kanak-kanak langsung berlanjut dengan masa dewasa. Dari yang tadinya anak-anak langsung menjadi orang dewasa yang siap bertanggung jawab dan menghadapi semua rintangan dan tantangan dengan tangguh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Miss Mina selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Heni, luar biasa banget justru Bu, dengan Ibu sebagai single parent gitu ya, berarti Ibu mampu gitu ya Bu ya, menjalankan dua peran sekaligus nih Ibu, peran sebagai ibu maupun sebagai ayah. Luar biasa Ibu sampai saat ini ya. Kalau boleh tahu Ibu anaknya sekarang sekolah SMP atau SMA Ibu? Maaf Ibu, masih di mute, suaranya masih di mute Ibu, dinyalakan dulu mikrofonnya Ibu. Yang nomor 1 SMA kelas 1 di Pangsut 2, yang nomor 2-nya SMP kelas 2 di Pangsut juga, di VIP. Oh ya Allah, Masya Allah Ibu, luar biasa sekali Ibu. Alhamdulillah ya. Insya Allah kami Bu dari guru-guru di Pangsut akan terus berusaha ya Bu ya, untuk sama-sama kita berbagi peran ya Bu ya. Iya, makanya saya waktu SMP-nya di Pangsut, saya berharapnya juga SMA di Pangsut juga, karena udah tahu pendidikannya di situ. Menurut saya sih cocok ya sama saya gitu loh. Apalagi waktu awal-awal belum ada pandemi itu, dari mulai ada
sholat duha, terus tilawatil Quran, pokoknya keagamanya juga diinin gitu loh, benar-benar dijaga gitu loh. Jadi nggak hanya soal pendidikannya doang, tapi segi agamanya juga ada gitu loh di situ. Masya Allah juga nih, berarti sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jundur ya. Kurikulum bukan hanya sekedar kurikulum akademik, tapi juga kurikulum tentang kepribadian ya gitu ya. Oke, Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, sebetulnya kita masih mau panjang lebar bincang-bincang melanjutkan materi-materi yang menarik, karena ini pembahasan seputar anak di masa pandemi ini kayaknya nggak ada habisnya ya Bapak Ibu semua ya. Tapi apa daya nih ya, kayaknya waktu juga yang membatasi kita. Dan Bapak Ibu boleh minta tolong untuk menyalakan kameranya sebentar. Jadi sebelum kita tutup, kita akan adakan kayak sesi foto-foto dulu ya Ibu Bapak ya, untuk kenang-kenangan kita di hari ini gitu ya, bahwa kita hari ini punya kenangan untuk sama-sama bagaimana caranya berbuat lebih baik gitu ya untuk pendidikan anak-anak kita ya Ibu Bapak ya, terutama di masa pandemi ini. Ya Ibu Bapak silakan yang belum menyalakan kameranya, kami mohon untuk menyalakan kameranya semua. Baik, Pak Febri? Halo, Pak Febri? Siap, Oke, bagaimana Pak Febri, sudah siap untuk screenshot Pak Febri? Ya, insya Allah sudah siap. Ya, nanti ikuti Bapak saya apabila sudah lengkap semuanya. Ini masih proses nunggu nih, ada ya kurang lebih bisa 20 orang lebih kok sekali screenshot. Oke, kita coba sesi 1 dulu, semua menghadap kamera ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, kita lihat apakah ada yang nambah lagi. Ya, itu sepertinya ada peserta juga yang sedang di perjalanan ya. Di perjalanan saja masih sempat-sempatnya mengikuti webinar parenting kali ini. Luar biasa. Oke, saya ganti posenya dulu. Ganti posenya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Misalnya waktunya sudah saya screenshot. Oke, baik semua Bapak Ibu, boleh dimatikan kembali kameranya, atau kalau yang mau tetap menyala juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi senang sekali nih saya hari ini dapat banyak tambahan ilmu gitu ya dari dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Jundur Rahman Sayap dan juga Dr. Ayu. Jadi intinya kesimpulan pada hari ini adalah kalau dari Dr. Ayu sendiri, kita harus bisa ya sebagai orang tua di rumah meminimalisir lah ya akibat-akibat negatif dari pembelajaran selama daring, yaitu misalnya ada sleep disorder, kemudian kelelahan, kemudian carpal tunnel syndrome dan obesitas gitu ya. Kemudian juga bisa memanajemen waktu gitu ya, kemudian bisa membagi peran antara guru dengan orang tua untuk bagaimana caranya meningkatkan prestasi anak selama masa pandemi ini. Kemudian untuk Bapak Jundur, mungkin kesimpulannya tadi tentang ini ya, sama ya, pembagian peran antara orang tua dengan sekolah ya, di mana sekolah harus mampu menyediakan kurikulum akademik dan kepribadian yang menunjang untuk prestasi akademik anak gitu ya, maupun prestasi non akademik. Kemudian juga peran orang tua di sini ya sebagai pengelola gitu ya, pengelola anak atau mengawasi anak gitu ya di rumah gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua. Baik,
Maaf, Miss Nina diulang. Tadi ter-unmute. Sorry, Miss Nina diulang. Tadi ter-mute. Ya. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tadi belum sempat menonton dari awal gitu ya, atau menyimak dari awal kegiatan kita di pagi hari ini, itu ada siarannya di YouTube. Untuk channel YouTube-nya apa nanti akan kami share insya Allah di grup WA. Jika Bapak Ibu belum tergabung, nanti admin kami akan menggabungkan Ibu ke dalam grup itu, dan nanti link YouTube-nya akan di-share di situ. Kemudian tadi untuk Bapak Ibu penanya juga insya Allah akan kami hubungi ya untuk hadiah atau merchandise-nya nanti teknisnya bagaimana akan dihubungi oleh tim kami ya Bapak Ibu semua ya. Baik, kalau begitu mungkin dari Dr. Ayu atau Pak Jundur ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup atau sudah cukup? Udah sih, kalau dari saya terima kasih Bang Jundur, Pak Febri, Ibu dan Bapak yang sudah hadir. Terima kasih sudah menghadirkan saya hari ini. Saya jadi bernostalgia. Oke, baik. Talk aktif yang kayak gini, saya senang bisa sharing, terutama karena pandemi ini ya. Jadi kalau mau, saya juga membuka kesempatan sih buat semuanya kalau memang mau mengadakan health talk atau segala macam tentang vaksin, apapun tentang COVID, saya siap. Kita bisa sharing lagi di sesi-sesi berikutnya dan semoga kita bisa sama-sama melalui pandemi ini. Sehat, stay safe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari Pak Jundur. Ya, alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada pihak penyelenggara dari bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati karena telah diberikan kesempatan terkait dengan tema-tema yang saya rasa cukup penting dalam masa pandemi ini. Selain bahwa saya menyampaikan sudut pandang saya, juga saya belajar beberapa hal juga. Karena dalam kesempatan ini sebenarnya interaksi kita saling belajar bersama lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada dua pembicara hebat kita. Kalau boleh minta aplausnya dong dari Bapak Ibu semua untuk dua pembicara kita. Ini ya feedback. Dan ya, jadi luar ya Pak Jundur live dari Jogja ya Pak ya? Iya betul. Dari Jogja, Bu. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Jadi beliau menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan, bahkan beliau ini live dari Jogja gitu ya. Dan Dokter Ayu juga biasanya ada di Bali kayaknya ya Dok ya? Iya. Ini lagi di rumah nih Dok? Lagi di rumah. Alhamdulillah ya, demi pangsut, demi acara webinar kita, beliau berdua ini menyempatkan waktunya ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk hadir. Walaupun di awal-awal kita banyak kendala, kami mohon maaf sekali Bapak Ibu ya atas kesalahan teknis yang tidak bisa kami tangani tadi di awal-awal. Tapi alhamdulillah semakin siang, semakin panas dan semakin lancar acara kita. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama bersyukur dan kita tutup saja pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih atas perhatiannya. Saya Nina Widyastuti selaku MC mohon pamit ya, dan juga seluruh tim kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita akan bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.